Inilah kain rentang daripada Karnival Kesihatan dan Pertarakan Peringkat Negeri Sabah. Semua EJK mengalu-alukan kehadiran anda semua untuk sama-sama berada di dalam program pada hari Ahad ini, 2 Oktober tahun 2022. Ada pelbagai acara, maka datanglah beramai-ramai ke Dewan Tunham dan Tamparuli pada pukul 7 pagi sehingga 1 petang sehingga selesainya acara ini dengan tema Sehat, Setia dan Semangat. Marilah sama-sama bersama dengan kami di Karnival Kesihatan dan Pertarakan Anjuran Jabatan Pelayanan Kesihatan SDA Mission Sabah tahun 2022. Selamat datang dan mari bersama dengan kami. Hamasi Media, Bulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saya berada di satu mercu tanda. Sebaik saja kita memasuki SDA Mission Sabah di hadapan bangunan Sekolah Menengah Advent Tamparuli. Mercu tanda I Love SAS. Assalamualaikum. Selamat Hari Sabat saya ucapkan buat saudara seiman. Selamat berpuasa kepada yang menunaikan ibadah puasa pada Sabat yang pertama triwulan ini, triwulan yang keempat. Bagi memulakan siaran rohani Hamasi Media pada Sabat ini, seperti kebiasaannya, 3 buah lagu akan kita nikmati. Ketiga-tiga lagu yang akan kita nikmati pada Sabat ini akan disampaikan oleh Gereja SD Kosusu Kionsom semasa mereka mengadakan lawatan ke Gereja SD Mangkaladom di dalam daerah Mantub, Kiulu. Mari kita sama-sama menikmati 3 lagu pujian di awal siaran Hamasi Media. Oh
Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang sudah kita nikmati, lagu choir Gereja SD Kosusu Kyonsom. Nah, sebentar lagi akan ada sebuah lagu lagi yang akan kita nikmati pada Sabat ini. Dan lagu ini akan disampaikan oleh keluarga Elder Meldi Gara. Dan selepas saja lagu ini, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Saya mempersilakan keluarga Elder Meldi Gara. Tuhan memerintah dalam kemuliaan, lama sebelum dunia dibentuk. Bila dosa menjelma,
Saudara dan saudari, amin dengan lagu tadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa yang penuh kasih dalam kerajaan sorga. Sabat pertama di triwulan yang keempat, kami sudah berada di sabat-Mu. Puji Tuhan dengan segala kebaikan, penjagaan Tuhan kepada kami satu persatu. Homasi Media dengan siaran pada sabat ini kiranya menjadi berkat rohani kepada kami satu persatu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar berita mision di sabat yang pertama. Saya mempersilakan adik Daniel McAdvance untuk melayani kita dalam penyampaian berita mision sabat ini. Saya mempersilakan Daniel. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita mission kita pada hari ini ialah Menemui Harapan. Cerita ini berasal dari New Zealand yang ditulis oleh Christy. Christy dibesarkan dalam keluarga yang tanpa sebarang kepercayaan agama di Asia. Semasa remaja, dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah arti kehidupan? Dia berpikir jika seseorang hanya mempunyai satu nyawa untuk hidup, maka cara terbaik untuk hidup adalah makan, minum, dan bergembira. Tetapi kehidupan seperti itu kelihatan tidak bermakna baginya. Pada suatu musim panas, Christy mengikuti kelas bahasa Inggris. Guru itu berasal dari Amerika Serikat dan memegang ijazah kedoktoran dalam bidang teologi. Pada mulanya, pelajaran pertama, dia memperkenalkan dirinya dengan mengungsikan keajaiban tentang bagaimana Tuhan telah menyelamatkan nyawanya dalam kemalangan jalan raya. Keretanya telah rusak teruk dalam nahas tersebut, tetapi dia merasakan dia telah dilindungi oleh sebuah cawan besar. Christy kagum dengan kisah keajaiban itu, lalu dia mengungsikannya dengan ibu bapanya sejurus selepas kelas. 10 tahun berlalu. Christy memikirkan semula tentang Tuhan apabila dia pergi ke Kanada untuk bercuti. Ada sebuah gereja terletak berhampiran hotelnya di bandar Vancouver. Dia melihat seorang lelaki berdiri di pintu pagar gereja itu, memegang papan tanda bertulis "Back home" ataupun "Pulang ke rumah". Kemudian pada hari itu dia melewati gereja tersebut sekali lagi dan melihat lelaki yang sama masih memegang papan tanda yang bertulis "Back home". Angin bertiup kencang pada hari itu. Dia tertanya-tanya, mengapa lelaki itu sanggup menghadapi cuaca untuk memegang papan tanda itu? Wajah lelaki yang memegang papan tanda itu berlegar di pikirannya selepas beberapa bulan. Dia memutuskan bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa tentang kepercayaan orang Kristen. Di rumah, setelah kembali daripada percutian itu, Christy mendaftar dalam pengajian pasca Siwaza. Dia terkejut apabila seorang guru menghadiahkan kepadanya dan kepada para pelajar lain sebuah buku kebaktin. Dia kagum dengan buku itu karena buku itu menjawab beberapa persoalannya tentang arti kehidupan. Dia menulis email kepada guru itu untuk mengucapkan terima kasih. Dia juga menyatakan bahwa dia ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yesus. Guru tersebut memperkenalkannya kepada guru lain yang mengetuai kumpulan kebaktian petang mingguan di rumahnya. Christy berasa disayangi dan diterima oleh orang-orang yang menghadiri kebaktian tersebut, dan dia mulai membaca Alkitab setiap hari. Selepas beberapa ketika, dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Christy melewat beberapa gereja dan kebaktian gereja, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak betul dengan hubungannya dengan Tuhan. 2 tahun berlalu, Christy kebetulan melihat Hope Channel di televisi semasa perjalanan ke New Zealand. Di rumah,
Dia mencari dalam talian dan menemui program Hope Sabbath School di YouTube. Dia mulai menonton Hope Sabbath School dan tidak dapat berhenti. Menonton Hope Sabbath School menjadi masa hariannya yang paling menggembirakan. Dalam beberapa bulan saja, dia selesai menonton Hope Sabbath School untuk episode 3 tahun. Semua episode online yang tersedia pada masa itu, para peserta kelas memudahkan dia memahami Alkitab. Mereka ramah, dia menyukai senyuman mereka. Sementara dia menonton, dia mendapat gambaran yang lebih jelas tentang Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan dan tidak sabar-sabar juga. Sentiasa bersedia untuk mengampuni. Buat pertama kalinya, dia berasa lengkap dalam hubungannya dengan Tuhan. Dia memutuskan untuk menyertai gereja Seventh Day Adventist dan dibaptiskan dengan cara diselamkan. Terima kasih Tuhan karena membawa Hope Sabbath School ke dalam hidup saya untuk mempertumbuhkan kerohanian saya, katanya. Sekarang saya bersedia menyerahkan seluruh hidup saya kepada Yesus dan ingin menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Itulah arti kehidupan yang sebenar. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2016 yang membantu Hope Channel menjadi saluran percuma ke udara yang meliputi New Zealand. Disebabkan jangkauan Hope Channel yang luas, Kristi dapat menontonnya ketika dia melawat New Zealand selama beberapa hari pada 2016. Yang sama liputan siarannya percumanya disiarkan ke seluruh negara. Persembahan Sabat ke-13 Anda pada kuartal ini akan membawa television Hope Channel dan radio Hope FM ke Papua New Guinea. Terima kasih, ini saja cerita mission kita pada hari ini. Sekian. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih kepada adik Daniel McAdvance kerana sudah melayani kita di dalam penyampaian berita mission. Satu kesaksian yang hidup, yang nyata, yang sudah mengangkat jiwa rohani kita. Nah, pada saat ini kita akan mendengar sebuah lagi lagu sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Kali ini akan disampaikan oleh belia wanita daripada gereja SDA Kosusu Kyonsom. Mereka juga turut serta di dalam lawatan ke gereja SD Mangkaladom daerah Mantub Kilo. Dan selepas saya lagu ini, Cik Eva Edna akan memimpin di dalam doa. Saya mempersilahkan.
Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai setiap satu kami agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau juga menyertai hamba-Mu yang akan melayani kami melalui khotbah, agar apa sahaja yang akan Dia sampaikan itu semua dapat menjadi sebuah berkat bagi kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau sudah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu, Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Amin dengan doa yang sudah dilayangkan oleh Cik Eva Edna. Sebelum pembicara kita menyampaikan firman di Pamasih Media Sabat ini, saya ingin memberikan biodata tentang pembicara kita. Pengkhotbah kita pada Sabat ini adalah Pastor Frankie Abidin. Dan Pastor Frankie Abidin berasal dari Kampung Wonod, Telupit. Dan keanggotaan pastor adalah di gereja kita, Gereja SDA Tabiu. Pada saat ini, Pastor Frankie Abidin sedang melayani di SDA Mission Sabah sebagai pengarah penerbitan dan juga roh nubuat. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Pastor Frankie untuk khotbah Sabat ini. Dipersilakan. Shalom dan selamat hari Sabat bagi kita semua yang mengikuti siaran rohani saluran Pamasih Media ini. Judul pelajaran kita kali ini ialah Kenalkah Engkau Yesus? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu dan mengenal Engkau lebih dekat dan lebih akrab. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Istana Taj Mahal adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Satu bangunan terindah di dunia dan merupakan kebanggaan India sampai sekarang ini. Bangunan ini didirikan oleh Maharaja untuk istrinya yang bernama Taj Mahal yang sangat dia cintai. Selama 20 tahun istana ini didirikan oleh 20 pekerja yang akhirnya menyelesaikan istana ini setelah Permaisuri meninggal. Ia belum sempat mendiami istana ini, tetapi dia sudah meninggal. Jenazahnya dimakamkan pada ruangan depan dari istana tersebut sebagai peringatan dan menunjukkan kasih Maharaja yang pernah hidup di India. Istana Taj Mahal adalah lambang kasih sang suami terhadap istri yang dicintai. Demikian juga salib adalah lambang kasih Yesus terhadap manusia berdosa. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Yesus datang ke dunia ini untuk menghidupkan kehidupan yang tak bercelah, agar dapat menggantikan kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Ia mengalami kematian yang seharusnya menjadi kematian saudara dan saya, agar kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Namun sebagian orang tidak mau datang dan mengenalnya. Saudaraku, siapakah Yesus itu? Apakah yang membuat dia berbeda? Apakah ia hanyalah merupakan seorang yang baik, guru moral, atau seorang filosof etika? Orang bijak berkata, tak kenal maka tak sayang. Siapa yang mengatakan demikian, saudara? Tak seorang pun pernah melihat Tuhan atau bercengkerama dengannya, tetapi mereka boleh mencintainya seperti saya mencintai saudara. Yesus merupakan nama yang terpopuler dalam sejarah Alkitab. Namun bila mana kita mendengar namanya saja, itu adalah hal yang berbeda dengan mengenal akan dirinya. Mari kita membaca Alkitab, dan saya percaya bahwa Alkitab yang saudara pegang dapat memberikan jawaban yang pasti tentang pribadi Yesus. Tuhan telah menjelaskannya di dalam Alkitab. Bagaimana kita dapat mengenalnya? Tuhan tidak hanya menciptakan saudara, ya, tetapi dia sangat mengasihi saudara, sehingga dia rindu
saudara mengenalnya saat ini juga. Dan bahkan kita boleh memiliki hidup kekal di dalam Dia. Yesus mengatakan dalam Yohanes 3:16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus datang, apa saudara? Supaya setiap kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi dan dapat memberikan arti dari tujuan hidup. Nah, di Yohanes 17 ayat 3 memberitahukan kepada kita bahwa hidup kekal berasal dari pengenalan akan Yesus. Dengan kata lain, supaya kita ini memiliki hidup kekal, maka kita harus mengenal Yesus. Kita dapati kedua murid Yesus pada awalnya tidak mengenal Dia, tetapi pada akhirnya mereka kenal Yesus. Lukas 24 ayat 35 menjelaskan bahwa Yesus dikenali oleh murid-muridnya saat Dia memecah-mecahkan roti. Roti dilambangkan sebagai apa? Firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 mengatakan manusia tidak hidup dari roti sahaja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu saudara, kita akan mengenal Yesus ketika kita mempelajari firman-Nya, yaitu apa? Alkitab. Satu kali ada seorang pria datang ke tukang cukur atau ke tempat barbershop. Lalu sambil cukur, mereka berbual-bual, bercakap-cakap. Lalu si tukang cukur bertanya, kalau memang Tuhan itu ada, kenapa banyak terjadi pembunuhan dan tidak ada pembelaan dari Tuhan? Kenapa ada aniaya, ada COVID-19? Kalau Yesus itu hidup, kenapa semua ini diizinkan terjadi? Kenapa ada yang kaya dan yang miskin? Ada yang lahir di istana dan ada yang lahir di pinggir jalan. Kalau Tuhan adil, kenapa ini semua terjadi? Di manakah Tuhan? Pria itu bingung karena tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah selesai dicukur, lalu dia pun pulang, dan ketika tiba di sebuah jalan, di sebuah lorong, dia melihat ada seorang gelandangan, berantakan rambutnya yang panjang. Tetapi tiba-tiba ada hikmat Tuhan berikan kepadanya dengan sebuah pengertian. Lalu dia cepat-cepat bergegas dan kembali ke tempat si tukang cukur dan mengatakan, "Oh, saya tahu jawabannya." Lalu pria itu mengajak si tukang cukur pergi ke lorong itu dan mengatakan, "Saya tidak percaya kalau di dunia ini ada tukang cukur. Kenapa? Orang gila ini rambutnya panjang." Si tukang cukur menjawab, "Bagaimana saya mau cukur? Orang itu tidak mau datang untuk minta dicukur." Pria menjawab, "Nah, karena kamu tidak mau datang kepada Tuhan, makanya kamu tidak tahu kalau Tuhan itu ada. Mungkin karena orang itu gila, makanya dia tidak tahu di sini ada tukang cukur. Kenalkah engkau dengan Yesus?" Tukang cukur itu katakan, "Tidak." Si tukang cukur itu tidak pernah mengenal Tuhan. Bagaimana dia boleh bertemu dengan Tuhan? Sama seperti orang gila, rambutnya tambah panjang karena dia tidak pernah tahu ada tukang cukur. Saudaraku, kita sering mencoba menilai sesuai pandangan kita yang terbatas ini. Kita mencoba mengerti dia dengan cara kita. Saudaraku, mahukah saudara mengenalnya lebih dalam dengan cara belajar dan membaca firman-Nya? Jika iya, inilah kerinduan kita untuk kita lakukan, supaya bila mana kita mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa dan bercengkerama dengannya, maka saudara akan mengenalnya dengan lebih akrab melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Segala sesuatu, pengertian, pengenalan itu akan membawa satu berkat yang luar biasa. Amin. Dengan firman khotbah yang sudah disampaikan oleh Pastor Frankie Abidin, semoga firman itu menguatkan kita.
kita sama-sama diperkuatkan, dan kita sama-sama menang di dalam perjuangan iman. Ayo, marilah kita terus berjalan menuju Yesus. Terima kasih kepada Pastor Frankie karena sudi melayani siaran rohani ini. Pada saat ini, saya akan mempersilakan satu lagi lagu rohani yang akan kita nikmati, yang kali ini disampaikan oleh kumpulan choir belia daripada gereja kita, Gereja SDA Bundu Tahuri di dalam daerah Kependetaan Gaya Ratau. Dan selepas saja lagu ini, Pastor Frankie akan memimpin kita di dalam doa. Gereja Bundu Tahuri, saya mempersilakan. Saudaraku, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami, dan biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, memberikan Roh Kudus-Mu agar kami terus dapat mengenal Engkau dengan lebih akrab melalui firman Tuhan, melalui hubungan pribadi kami dengan Tuhan, melalui Alkitab dan berdoa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kiranya semua ini menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Nama Yesus ditinggikan, kami muliakan dan kami sanjung. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdamai dan berdoa, mengucap syukur. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, Sabat yang kedua untuk triwulan yang keempat. Semoga setiap apa yang telah dikongsikan di dalam siaran rohani ini menjadi berkat rohani kepada kita semua. Bagi pihak penerbitan Pamasih Media, mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pastor Frankie Abidin, juga semua ahli kuaya daripada Gereja SD Kosusu Kionsom, keluarga Elder Meldigara, juga kuaya belia daripada Gereja Bundu Tahuri. Terima kasih, puji Tuhan dengan pelayanan yang sudah diberikan. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan. Jangan lupa Ahad ini, 2 hari bulan Oktober tahun 2022, mari kita penuhkan Dewan Tun Hamdan bermula 8 pagi sehingga 1 petang. Kita akan berjumpa lagi di siaran Pamasih Media Sabat yang kedua untuk triwulan yang keempat. Saya tinggalkan Anda dengan sedutan pengumuman juara keseluruhan Karnival Sukan dan Permainan Wilayah 7 yang baru saja berlangsung pada 25 September yang lalu. Juga laungan bersama yang dilaungkan oleh semua peserta semasa penutupan Karnival Sukan Wilayah 7. Sampai kita jumpa lagi Sabat depan. Assalamualaikum. Selamat hari Sabat dan bye-bye. Memisahkan kita semua, tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan, keseluruhan Karnival Sukan Wilayah 7 tahun 2022 dengan pungutan mata sebanyak